Pemirsa, Sarah, bagaimana nih soal pandemi COVID-19? Masih panjang nampaknya ya perjalanan kita. Masih terus panjang dan angka-angka juga masih terus bertambah. Kalau kita lihat kemarin saja, ini angka pertambahan di Indonesia 9.994. Tetapi untuk angka yang sembuh untuk hariannya kemarin adalah 10.678. Nah, dengan adanya para penyintas COVID-19 ini, ternyata juga bisa membantu mereka berkontribusi untuk mendonorkan plasma konvalesen dalam upaya membantu pemulihan sesama yang sedang dalam perawatan COVID-19 nih Gadis. Oke, namun di sisi lain para penyintas COVID-19 ini juga perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami berbagai macam keluhan walaupun telah dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan PCR. Ya, meski telah dinyatakan sembuh, para penyintas COVID-19 ini ternyata masih berpotensi mengalami long COVID, Sarah. Long COVID atau post-COVID syndrome atau chronic COVID adalah suatu kondisi adanya gejala-gejala yang masih muncul atau dialami pasien COVID-19 meski sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab negatif. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyuarakan pentingnya perhatian ke fenomena long COVID pada sejumlah pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Laporan WHO tentang efek jangka panjang COVID-19 yang dipublikasikan pada 9 September 2020 yang lalu menyebutkan bahwa infeksi virus corona atau SARS-CoV-2 bisa memicu penyakit yang berkepanjangan pada sebagian pasien yang sudah dinyatakan sembuh atau negatif. Nah, WHO menemukan banyak pasien COVID-19 yang sudah sembuh ini tidak memiliki kondisi kesehatan sebaik ketika sebelum terinfeksi virus corona. Nah, Sarah, untuk mengkonfirmasi, nanti kita akan hadirkan dialog dengan dokter. Tapi sebelumnya coba kita lihat apa sih penjelasan dari long COVID itu sendiri. Nah itu dia, gejala-gejala long COVID ini memang muncul katanya walaupun sudah negatif saat PCR swab, tetapi seperti batuk-batuk, nyeri, kelelahan ini masih muncul sehingga menimbulkan kebingungan di antara masyarakat terutama mereka yang pernah atau sedang terpapar COVID-19. Penyintas COVID ya, kita juga harus perlu mewaspadai, Sarah. Harus seperti apa sih sebetulnya ketika kita mengalami yang namanya long COVID? Ya kan ya, harus tahu apa penyebabnya, lalu juga harus seperti apa menghadapinya ketika memang ternyata kita menderita atau mengidap long COVID. Betul. Baik, untuk mengkonfirmasi langsung apa itu long COVID, apa penyebabnya, seperti apa gejalanya, dan mungkin dampaknya pada penyintas COVID telah bergabung bersama kami secara virtual Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto, dan kami juga mengundang ya para pemirsa. Untuk kalian semua pemirsa khususnya penyintas COVID-19 yang mungkin masih mengalami keluhan atau gejala menyerupai gejala long COVID untuk bergabung dan bertanya langsung terkait long COVID ini di 021 583 9900. Langsung saja kita sapa ya Dr. Agus yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dokter, tadi kita sudah lihat sekilas nih apa itu gejala long COVID. Tapi sebenarnya dokter, yang dibingungkan oleh masyarakat itu sebenarnya apa sih dokter untuk pernyataan atau mungkin definisinya sendiri? Apakah ini termasuk COVID atau hanya pascanya saja dokter? Oke, jadi long COVID itu nama lainnya adalah post COVID syndrome ya. Apakah kedengaran? Terdengar Pak, dengan jelas. Terdengar dokter, silakan. Jadi dia post COVID syndrome, yaitu suatu gejala-gejala yang muncul setelah seseorang dinyatakan sembuh dari COVID ya. Jadi syaratnya dikatakan long COVID apabila orang yang sudah positif COVID kemudian sudah dinyatakan sembuh baik secara PCR 2 kali negatif ataupun sembuh secara klinis berdasarkan kriteria dari Kementerian Kesehatan. Kemudian masih terdapat gejala-gejala yang muncul dan menetap paling tidak 2 minggu atau lebih. Maka itu disebut sebagai suatu kondisi long COVID. Lama dokter, tadi kan 2 minggu atau lebih? Ya betul, ya
batasannya adalah gejala itu menetap sekitar 2 minggu atau lebih. Kalau ada yang mengeluhkan sampai 5 minggu dokter, apakah itu termasuk long COVID? Ya, beberapa riset bahkan menunjukkan long COVID itu bisa menetap sampai beberapa bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Ya. Oke, lalu sebetulnya apa sih dok penyebabnya sampai seorang pengidap COVID ini menderita long COVID begitu? Lalu gejalanya seperti apa? Oke, jadi suatu kondisi long COVID ini memang sampai saat ini masih menjadi suatu pertanyaan bagaimana terjadinya kondisi tersebut. Tetapi kalau dilihat secara perjalanan penyakitnya, maka COVID ini akan menimbulkan berbagai kelainan secara anatomi dari organ-organ yang terkena ya. Jadi bisa menyebabkan kelainan pada organ paru, kemudian pembuluh darah, kemudian ke saluran cerna, kemudian ke otot. Nah, kelainan secara anatomi ini itu kalau COVID-nya sudah sembuh, seringkali membutuhkan waktu untuk dapat kembali reversible atau kembali normal seperti awal. Nah, kondisi dia yang belum sempurna sembuh inilah yang sering menimbulkan keluhan. Tergantung organ mana yang terkena gejala yang menetap tersebut. Misalnya kalau dia kelainan di parunya luas, kemudian menetap walaupun COVID-nya sudah sembuh, menimbulkan gejala sisa misalnya sesak napas, kemudian batuk-batuk. Kalau yang terkena misalnya otot-ototnya bisa menjadi letih, ya, nyeri-nyeri sendi, itu bisa muncul. Tergantung tiap orang bisa berbeda itu gejala long COVID-nya. Oke, sebenarnya gejala ini cukup umum ya. Ini yang dibingungkan oleh masyarakat. Mungkin ada pemirsa semua yang merasa kebingungan juga. Kami mengundang pemirsa semua untuk bertanya langsung kepada Dr. Agus di 021 583 99 100. Sekali lagi pemirsa semua mungkin kebingungan juga karena gejala cukup umum ya dokter ya, kelelahan, keletihan, batuk-batuk. Jadi pemirsa semua bisa bertanya langsung. Tetapi Dr. Agus, saya juga penasaran ini untuk mereka yang berpotensi mengalami long COVID itu sendiri, apakah mereka yang saat dinyatakan positif COVID-19 ini memiliki gejala yang beratkah, ringankah, atau OTG nantinya setelah dinyatakan negatif bisa saja muncul, dokter? Ya, sebagian data riset menunjukkan yang banyak mengalami long COVID adalah yang memang waktu dalam perawatan dia adalah kondisinya berat, kritis, ataupun sedang. Tapi beberapa riset pada gejala-gejala yang ringan pun itu juga bisa mengalami gejala long COVID ya. Itu yang. Tetapi kalau orang tanpa gejala, sejauh ini sih belum ada datanya bahwa long COVID itu muncul pada pasien tanpa gejala. Karena memang dari awal dia nggak ada gejalanya, tentu setelah sembuh pun tidak ada gejala. Oke dokter, boleh ditegaskan lagi nggak dok? Soalnya kan memang ada kasus yang gejalanya itu masih ada namun sudah negatif. Lalu juga ada nih dok, kasus yang gejalanya sudah tidak ada tapi ketika swab itu selalu positif. Itu seperti apa dok? Apakah itu long COVID juga? Itu yang bukan. Jadi kalau gejalanya yang tidak ada tetapi PCR-nya masih positif, itu yang sering disebut sebagai PCR resisten ya. Positif yang PCR yang persisten ya atau menetap. Ya artinya gejala dari COVID-nya tidak ada, tetapi secara PCR dia masih ada swabnya positif. Tapi sebenarnya swab yang positif itu sebenarnya adalah bukan bersifat infeksius, karena seringkali itu hanya semacam potongan-potongan RNA atau istilahnya bangkai dari virusnya itu sendiri sehingga sebenarnya tidak bermasalah secara klinis. Nah, jadi itu berbeda, itu bukan long COVID ya. Bukan long COVID ya Dr. Agus. Nah Dr. Agus sudah ada penelpon pemirsa yang bertanya langsung ke Dr. Agus. Yang pertama langsung saja kita sapa, ada Ibu Indah dari Parepare, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Indah. Selamat pagi Ibu Indah. Iya, selamat pagi. Ibu Indah ada pertanyaan apa buat dokter? Iya dok, saya mau bertanya. Ini saya sudah hari ke-16 hari ini habis swab. Nah, pada saat saya dinyatakan positif, saya baru tahu bahwa ternyata saya hamil. Nah, jadi saya tidak diberikan nih dok obat antivirusnya. Dan setelah saya cuma dikasih paracetamol sama vitamin. Dan kata dokternya 14 hari itu saya sudah boleh beraktivitas di luar. Sudah tidak apa-apa untuk tidak isolasi mandiri lagi. Jadi gimana ini dok? Kan saya mau juga swab ulang. Apakah
saya swabnya masih positif apa negatif, tapi pihak rumah sakit bilang tidak ada swab ulang. Yang penting sudah 14 hari, virusnya sudah mati. Padahal saya tidak minum antivirus loh, Dok. Bagaimana, Dok? Oke, baik Ibu Oke, Indah. kita tahan dulu ya. Iya. Ada satu penelpon lagi dengan Bapak Roni dari Jakarta. Selamat pagi Pak Roni. Pagi, Pak Roni mungkin ada pertanyaan untuk dokter? saya penyintas juga dan sudah diisolasi selama 10 hari di sebuah hotel di Jakarta. Tapi saya di swab sebelumnya itu karena saya akan di laparoskopi. Dan sekarang setelah 10 hari pihak dokternya mengatakan saya tidak perlu lagi di swab, sementara pihak rumah sakit memerlukan saya di swab. Dan untuk bisa dioperasi saya harus negatif dulu, sementara kata dokter yang ada di hotel tersebut kemungkinan bisa sampai 2 bulan atau 3 bulan saya kemungkinan masih bisa positif sekalipun virusnya sudah mati. Jadi ini bagaimana ya gitu, karena saya seharusnya sudah Pak Roni. dioperasi. Oke, langsung saja Dr. Agus, kami persilakan untuk menjawab kedua pertanyaannya. Mungkin bisa dari Ibu Indah terlebih dahulu tentang kondisi dirinya yang hamil dan dinyatakan positif, dokter. Dan tapi katanya setelah 14 hari boleh untuk tidak isolasi mandiri lagi. Silakan Dr. Agus jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan WHO maupun Kementerian Kesehatan yang baru ataupun pedoman profesi dari 5 organisasi profesi disebutkan pasien-pasien yang tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan itu setelah melakukan isolasi mandiri minimal 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala, tidak ada gejala, maka setelah hari ke-14 itu tidak perlu dilakukan swab kembali dengan syarat tadi ada 3 hari bebas gejala, baik gejala demam, gejala pernapasan itu tidak ada sama sekali. Tidak perlu dilakukan swab kembali pada kasus-kasus yang tanpa gejala ataupun ringan. Jadi memang betul itu. Baik Pak Roni. Nah, untuk pertanyaan dokter maksud kami, untuk pertanyaan Pak Roni dari Jakarta, dok, terkait dengan ia yang kemungkinan dikatakan masih akan terus positif 2 bulan ke depan. Bagaimana menyikapinya, dok? Memang pada beberapa kasus itu tadi seperti saya sampaikan hasil swab PCR-nya itu persisten atau menetap lebih dari 1 bulan atau 2 bulan. Beberapa kasus di luar negeri ada yang sampai 61 hari kalau tidak salah ya. Tapi sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan karena apa? Karena secara studi kajian literatur di jurnal-jurnal mengatakan setelah hari ke-11 sampai ke-14 seseorang yang positif dan kemudian tidak timbul gejala, maka PCR yang ada sebenarnya sudah tidak memiliki sifat infeksius walaupun positif. Jadi dia tidak menular. Nah, positifnya itu disebabkan karena ada sisa-sisa dari RNA virus yang masih kedeteksi dalam pemeriksaan PCR. Tetapi secara klinis itu tidak bermakna, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting tidak ada gejala, tidak ada keluhan, dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu saja sih. Baik, Dokter Agus. Terima kasih Dokter Agus atas pemaparannya. Semoga ini penjelasannya bisa membantu teman-teman penyintas lebih ngerasa safe ya dan juga semangat terus memotivasi mereka untuk bisa melawan COVID-19. Baik, Terima kasih Dokter Agus. Sudah bergabung sama kami di Selamat Pagi Indonesia.